Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika, dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya. Dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur
Pak Datuk Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis.